Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak Ibu-Ibu kita buka kembali surat Al-Ankabut surat nomor 29. Kita lanjutkan mulai ayat 10. Surat Al-Ankabut surat ke-29 mulai ayat 10. Surat ke-29 Al-Ankabut mulai ayat 10. Kalau yang nyusul baru datang bisa menyesuaikan mencari surat Al-Ankabut. Sudah ketemu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa idza udiya billahi ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah wa idza udiya billahi ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah wala in jaa nasrun min rabbika la yakununna inna kunna ma'akum wa in jaa nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum awalaysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril
يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Ya, kita pahami dulu ayat 10 sampai ayat 13. Ayat 10, wa minan nasi, dan sebagian manusia atau di antara manusia, mayakulu, ada yang mengatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah. Fa idza udiya billah, janganlah fitnatan nasi ka'adzabillah. Nah, tetapi apabila ia disakiti, ya karena iman tersebut, karena iman kepada Allah tersebut, ia menganggap fitnah manusia itu sebagai azab Allah. Nah, ini orang yang imannya itu belum kuat. Jadi padahal orang yang beriman itu ya pasti akan diuji. Tapi ada sebagian manusia yang mengatakan beriman, tetapi apabila disakiti karena iman tersebut, itu menganggap fitnah manusia itu sebagai azab dari Allah. Begitu difitnah orang, merasa diazab oleh Allah. Begitu digunjing oleh orang, menganggap itu fitnah azab dari Allah. Padahal orang-orang yang tidak senang pada orang beriman, ya gimana-mana seperti itu. Ya mestinya kalau beriman difitnah, ya tenang saja, nggak usah itu menganggap sebagai azab dari Allah. Wala in ja'a nasrun mir rabbik. Nah, dan sungguh jika datang pertolongan dari Tuhan, Rabbika, dari Tuhanmu, layakulunna inna kunna ma'akum, mereka pasti mengatakan sesungguhnya kami adalah beserta kamu. Makanya dulu kalau orang-orang munafik itu kalau terjadi peperangan, mereka ikut, tetapi mencari tempat-tempat sembunyi. Tapi nanti begitu menang, wah, merasa rakyat juga ikut loh gitu. Nah, awala sallallahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Bukan kalau Allah itu lebih mengetahui apa yang ada dalam dada semua manusia. Fi suduril alamin, maksudnya ya isi hati. Bukan Allah itu maha mengetahui apa yang ada di dalam hati. Jadi niatnya seperti apa, yang terpenting dapatnya seperti apa, itu Allah maha mengetahui. Wala ya'lamanallahu alladziina amanu, dan sungguhnya Allah benar-benar mengetahui orang-orang yang beriman. Wala ya'lamannal munafiqin, dan Allah juga benar-benar mengetahui orang-orang yang munafik. Jadi kalau orang-orang yang nggak tahu, kalau Allah ya tahu. Tapi kalau kejadiannya berulang-ulang, lama-lama akan tahu. Kenapa? Ada polanya. Ya, terbentuk pattern sehingga mudah dideteksi, mudah diketahui. Wa qala alladziina kafaru, dan berkatalah orang-orang yang kafir, lil ladziina amanu, mengatakan kepada orang-orang yang beriman. Gimana orang kafir mengatakan kepada orang beriman tadi? Ittabi'u sabilana, ikutilah jalanku ini.
itu sering menggurui orang yang beriman. Ini loh, ikuti jalan saya ini, ikuti jalan kamu ini. Itu pada orang kafir loh. Malah nuntun orang yang beriman, ngajak orang yang beriman. Kemudian banyak mil foto yakum sampai mengatakan apa? Udah nanti aku yang memikul dosanya. Tenang aja, asal ikut saya, nanti saya yang memikul dosanya. Iya, wa ma hum bihamilina min khotoyahu min syai'. Nah, padahal itu tidak bisa mereka itu memikul dosanya sama sekali. Innahum lakadzibun. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang dosa. Mereka itu memikul dosa sendiri aja itu sudah tidak sanggup. Sudah berat, apalagi memikul dosa orang lain, lebih berat lagi kan. Balayam milunna atqalahum wa atqalam ma atqalihim. Sungguhnya mereka akan memikul dosa mereka dan dosa-dosa orang yang diajak tadi. Nah, berlipat-lipat kan. Wala yus'aluna yaumal qiyamah. Nah, dan sesungguhnya mereka akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban pada kiamat. Amma kanu yaftarun, dari apa yang mereka ada-adakan. Ini paling banyak orang mengada-adakan, mengatasnamakan tuntunan dari agama. Ini paling sulit mempertanggungjawabkan dan paling banyak terjadi. Orang mengada-adakan atas nama agama, padahal buatan-buatan sendiri gitu. Nah, ini ayat 10 sampai ayat 13 sudah selesai. Ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya? Silakan. Silakan ya Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kemarin Pak, ini kita tidak bisa tanya jawab yang ayat kedua itu. Iya. Silakan Pak. Bahwa kita jangan mengira kalau kita itu tidak akan diuji kalau kita mampu beriman, ayat yang kedua itu. Iya. Nah, sekarang biasanya orang diuji itu kan berapa karena diuji? Terutama mungkin yang sering kita lakukan atau mungkin yang terjadi di sekitar kita tentang ujian yang berupa, misalkan saja sebagai contoh tentang finansial ya, ekonomi. Karena diberi kesulitan, mungkin dia berutang banyak sana sini gitu ya. Sehingga utang itu sampai-sampai tidak terjangkau untuk bisa diselesaikan. Mau jual aset tidak laku-laku ya. Dalam hal ini dia itu katakan mau memperbaiki diri ya, mohon pada Allah untuk diberi pertolongan agar bisa terbebas dari hutang lah kata-kata seperti itu. Tapi dianya itu di tengah perjalanannya itu menyerah gitu. Jadi mungkin dianya maunya berdoa, semangat sekali berdoa untuk meminta pertolongan Allah, tapi kenyataannya mungkin Allah tidak mengabulkan gitu. Nah, itu terus ini banyak sekali terjadi di sekitar kita. Dari kisah nyata. Itu orang seperti itu termasuk orang yang tidak lulus diuji lah. Dan terus bagaimana dia kelanjutannya kalau sudah tidak lulus diuji seperti itu? Apakah dia akan mau akan dipersulit lagi? Bagaimana Pak menurut Al-Quran Pak? Menurut dulu. Iya. Itu biasanya dari awal itu kurang betul-betul 100% lillah. Itu banyak karena gengsi, banyak karena pekewo, banyak karena ingin biar dilihat oleh yang lain. Jadi tidak sepenuhnya itu tidak sepenuhnya iman. Jadi rata-rata kalau dari awal itu sudah tidak sepenuhnya iman, akhirnya itu yang namanya gengsinya itu lebih menonjol daripada
imannya itu. Nah itu yang menyebabkan terus semakin lama semakin berkepanjangan. Tapi kalau misalnya belum terlalu jauh, kemudian segera menyadari apa sih untungnya gengsi? Untuk apa itu gengsi-gengsian? Itu cepat bisa diperbaiki, cepat bisa diselesaikan. Nah, kalau misalnya itu ada sistem yang dibentuk oleh orang Islam, kalau terjadi seperti itu bisa segera diatasi. Mengatasinya tidak bisa langsung misalnya dilunasi, tetapi dengan proses consciousness dulu, proses penyadaran. Misalnya, kalau mau menempuh langkah begini, nanti akan dibantu sebagian yang ini agar bisa terselesaikan. Paling enggak ada jangka waktunya. Ada jangka waktu tertentu untuk bisa menyelesaikan. Kalau orang biasanya kalau betul-betul imannya kuat itu bisa memperkirakan. Oh ini usia masih segini, kemampuan finansialnya begini, itu bisa kira-kira. Nah kalau misalnya sudah relatif usia lanjut masih kendel berani pinjam, nah itu mungkin termasuk pengecualian. Tapi kalau masih muda, kemudian dia prospeknya memang hitungnya itu oke, kemudian pinjem itu wajar. Tapi tentu pinjem juga mengukur dengan kemampuan. Tapi kalau seringkali itu ada persoalan individu, keluarga, ada persoalan institusi. Kalau institusi berbeda lagi, karena institusi itu kan kepengurusan itu jangka waktu tertentu. Ada pergantian begitu. Nah sekarang kalau mengatur institusi, biasanya kalau sekedar membelanjakan uang yang ada, itu kalah bersaing. Kalau kalah bersaing, ya menurun. Tapi sekarang kalau mengelola bisnis, jadi sekarang itu ngatur perguruan tinggi juga seperti hitung bisnis kan. Nah eranya itu kan era pasar bebas. Era pasar bebas itu kan the winner take all. Pemenang itu ngambil semuanya. Itu persaingan perguruan tinggi kalau tidak berani mengembangkan, ya makin lama makin menurun, peminatnya mahasiswanya lama-lama habis Pak, cashflow-nya terganggu. Nah itu berbeda mengelola keluarga dengan mengelola lembaga. Nah ini kaitannya sebetulnya tadi terkait dengan ayat 10 itu. Ya orang yang diuji itu ya baru difitnah, baru di gunjing, merasa itu sebagai azab Allah gitu. Padahal sama sekali bukan azab Allah. Ya memang biasa di dunia ini dimanapun kapanpun berlaku. Orang yang tidak senang, ya memang kerjanya seperti itu, nyacat terus itu, bikin benar terus. Tapi kalau senang, ya salah pun dipuji-puji gitu kan. Makanya mestinya kalau orang yang beriman tidak usah begitu. Tidak mau melakukan begitu dan tidak pula itu kalau dipuji kemudian jadi lebih semangat, kalau dicela jadi berhenti. Biasanya orang yang senang muji-muji sampai melampaui batas itu ada maksud-maksud tertentu, tidak wajar. Ya apa menginginkan pekerjaan, apa menginginkan kedudukan, apa menginginkan yang lain. Mestinya wajar saja, tidak usah begitu. Jadi tadi persoalan itu yang ditanyakan tadi itu akan bisa memutus mata rantai pinjaman yang terus itu kalau orang Islam itu membentuk sistem yang bisa mengatasi itu. Penyakit yang paling ganas itu rentenir itu. Itu hampir semua kesasar.
ya namanya petani, pelaut, ya kerja di pasar, termasuk pegawai negeri. Nah, itu baru diumumkan oleh Presiden tanggal 16 Agustus tahun depan gaji naik. Itu sekarang sudah ditawari dari macam-macam, Pak nanti kan tahun depan gajinya naik, iya, terus dipinjemi. Jadi pinjemnya itu setahun lebih duluan dari kenaikan itu. Jadi ternyata itu ya, yang bagian pemasaran itu lebih paham gitu. Kadang-kadang presiden umumnya udah tahu, nanti dapat diumumkan kenaikannya sekian gitu kan. Memang repot Pak itu. Kalau nggak betul-betul kuat pendirian, kuat imannya, itu membangkang. Begitu Pak, ada yang lain? Dan hutang itu katanya ya Pak bisa menjauhkan persaudaraan, memutus tali persaudaraan. Hutang menjauhkan persaudaraan. Iya. Menjauhkan persaudaraan. Iya. Iya. Contohnya saya utang Pak Trisno, bilang seminggu tak bayar, nggak taunya nggak bayar. Begitu ketemu saya minggir terus. Padahal kalau ketemu kan kita saling salaman, saling mendoakan begitu. Ya mestinya sebelum seminggu kalau memang nggak bisa membayar ya bilang dulu. Ya meskipun bilang kan karena komitmen dari awal sudah janji seminggu. Iya, berbeda kalau seminggu harus kembalikan belum bisa ngomong sama tidak. Itu berbeda. Misalnya melunasi seminggu, tapi hari ke-6 merasa besok nggak bisa lunasi. Terus beritahu, mohon maaf ya, besok sebenarnya saya belum bisa lunasi, mohon diberi kelonggaran itu. Berarti kelonggaran dikasih waktu seminggu lagi, belum bisa lagi. Ya minta lagi, itu nggak bisa lagi. Kalau minta, gimana kalau gitu? Masa bayar kan? Pokoknya sampai bosan. Tapi kan terus Bosan ya. Iya, ada ngomongannya ya Pak. Iya, itu mungkin ada yang ngomongannya. Itu berbeda kalau tidak ngomongan. Ya, tapi kan orang ini kan kita tak malu untuk bertemu Bapak gitu loh. Iya. Punya utang itu. Gengsi loh. Ya karena masalahnya merasa kena jasa. Karena kena jasa. Tapi kalau pinjam atau minta bukan untuk kepentingan pribadi, untuk fisabilillah biasa kan? Karena ingin menyelamatkan temannya. Dengan apa itu diajak fisabilillah, insya Allah akan terselamatkan. Itu berarti kan ngajak ke surga kan? Jika kalau meminta bantuan atau pinjam untuk kebaikan, itu untuk pribadi dengan untuk lembaga itu berbeda. Saya itu kalau untuk lembaga kan saya minta terus. Sejak tahun, ini sudah dari tahun sebelum tahun 2000-an. Karena sering dipasrai lembaga pendidikan yang itu warnanya itu. Ya, tidak hidup dan tidak mati. Itu sejak dulu di Israel begitu. Tahun 2021 ini Israel perguruan tinggi di Jawa Timur. Dari tahun 60 itu perguruan tingginya. Itu sudah setahun tidak bisa operasional. Ya akhirnya minta perguruan tinggi yang besar-besar untuk ta'awun. Di tahun kemudian sebagian untuk bayar pinjamannya, sebagian untuk operasional. Nah, terus minta ta'awun lagi, minta ta'awun untuk beli tanah, ta'awun lagi untuk bangun. Ya dalam waktu 3 tahun perguruan tinggi yang semula tidak teragregasi, yang semula nggak bisa operasional bisa operasional, yang semula nggak punya tempat jadi punya tempat. Sudah saya bilang, tapi untuk minta ada yang dimintai. Kan banyak minta tapi nggak dipercaya kan? Nah, ada yang begitu. Oke, masalah hutang-hutang sudah ya. Kita lanjut di luar hutang aja. Kita baca ini ayat 14-15.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumi. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumi. Falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama. Falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama. Fa'akhadhahum tufanu wa hum dhalimun. Fa'akhadhahum tufanu wa hum dhalimun. Fa'anjaynahu wa ashabis safinah. Wa anjaynahu wa ashabas safinah. Wa ja'alnaha ayatan lil alamin. Wa ja'alnaha ayatan lil alamin. Ya, kita pahami dulu. Wa laqad arsalna Nuhan, dan sungguh aku telah mengutus Nabi Nuh kepada umatnya, ila qaumihi. Jadi arsalna nas itu kami kembalinya pada Allah. Jadi dan sungguh Allah telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Falabitha fihim alfa sanatin ila khamsina ama. Nabi Nuh, jadi di situ apa itu kembalinya kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh tinggal bersama-sama umatnya selama 1000 tahun kurang 50. 1000 tahun kurang 50, berarti 950 tahun. Fa'akhadhahum tufan wa hum dhalimun. Nah, maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Jadi Nabi Nuh sudah berdakwah selama 950 tahun. Tapi yang ikut Nabi Nuh hanya sedikit. Bapak Ibu dakwahnya sudah berapa tahun? Nggak bisa dibanding dengan Nabi Nuh kan? Ya memang dulu hidupnya itu di dunia lama gitu. Sekarang hidupnya tidak lama. Tapi Nabi Nuh tetap sangat baik. Tapi ketika diejek, dihina, memohon pada Allah, kaumnya dianggap sudah kebablasan gitu kan. Kemudian Allah perintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal. Begitu Nabi Nuh membuat kapal, kaumnya malah ngetawain, semakin ngejek. Nah, betul kan? Mosok kemarau panjang pun nggak ada hujan malah bikin kapal gitu kan. Nah, semakin menjadi yang itu. Maka fa'anjaynahu washabas safinah. Dan ini nanya kembali pada Allah lagi. Dan Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan penumpang-penumpang bahtera itu. Safinah bahtera. Wa ja'alnaha ayatan lil alamin. Yang demikian itu atau peristiwa itu menjadi pelajaran, menjadi ayat, menjadi tanda. Jadi ayat itu supaya diambil mau'idhah hasanahnya. Ya, supaya diambil hikmahnya. Nah, diambil pelajarannya. Lil alamin, bagi semua umat manusia.
Nah, ini kalau lengkapnya dikisahkan pada surat dan ayat yang lain. Tapi di sini kaitannya dengan judulnya itu mengenai cobaan. Cobaannya apa? Dakwah selama 950 tahun kok pengikutnya hanya sedikit. Di situ cobaannya. Makanya kalau misalnya kita ngajak-ngajak yang lain, yang kita ajak belum mau, ya ingat Nabi Nuh aja. Iya. Jadi kalau kita ngajak belum mau itu ya sabar. Iya begitu. Perlu menghibur diri, ya. Innallaha ma'as-sabirin gitu. Ya biar nggak mudah putus asa itu. Ya diajak lagi. Nanti kuat-kuatan Pak. Oke, kita bisa lanjut. Ya lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa Ibrahim id qala liqaumihi ubudullaha wattaquh. Wa Ibrahim id qala liqaumihi ubudullaha wattaquh. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Innama ta'buduna min dunillah. Innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka. Min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka. Innal ladzina ta'buduna min dunillah. Innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa. La yamlikuna lakum rizqa. Fabtahu indallahi rizq. Fabtahu indallahi rizq. Wa'buduhu waskuru lah. Wa'buduhu waskuru lah. Ilaihi turja'un. Ilaihi turja'un. Wa in tukadzibu faqad kadzdzaba umamun min qablikum. Wa in tukadzibu faqad kadzdzaba umamun min qablikum. Wa ma 'alal rasuli illal balaghul mubin. Wa ma 'alal rasuli illal balaghul mubin.
Ini surat Al-Ankabut itu dari depan isinya cobaan ujian. Setelah ini cobaan kepada Nabi Nuh, ini cobaan kepada Nabi Ibrahim, kemudian kepada Nabi Nuh. Wa Ibrahim idh qala liqaumihi, dan ingatlah ketika Ibrahim, ya, ketika dia berkata kepada kaumnya, Ubudullah wa taqu, sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Ya, dzalikum khairakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Sebetulnya Ibrahim itu kan ngomongnya kan bagus kan, ya, ngajak dengan kebaikan kan, dan kepada kaumnya secara baik-baik, gitu kan. Nah, sembahlah ulilmu Allah, bertakwalah kepada Allah. Ya, itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Inama ta'buduna min dunillah awthana, sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah adalah berhala. Terus watahluku ifka, dan kamu membuat dusta, ifka. Innal ladzina ta'buduna min dunillah, sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah, min dunillah, selain Allah, la yamlikuna lakum rizqa, tidak mampu memberikan rezeki kepadamu sama sekali. Dan yang disekutukan oleh itu berhala tidak bisa mendatangkan rezeki. Fatahu indallahi rizqa, nah, maka mintalah rezeki kepada Allah. Ya. Wa'buduhu waskurulah, nah, maka sembahlah Allah dan bersyukurlah kepada Allah. Ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah lah kembali semuanya, kembalimu semuanya, atau kamu semua dikembalikan hanya kepada Allah. Nah, ini sebenarnya kan bagus sekali bacaan Nabi Ibrahim ini. Wa in tukadzibu faqad kadzdzaba umamun min qablikum, dan jika kamu, ini kamu siapa? Kamu orang-orang yang kufur, ya, kamu orang yang mendustakan, yang tukadzibu, ya, faqad kadzdzaba umamun min qablikum, maka umat yang sebelum kamu juga telah banyak yang mendustakan. Jadi kalau mendustakan Nabi itu bukan hanya sekarang, dulu-dulu juga banyak terjadi. Sudah seperti itu. Wa ma'ala rasuli illal balagul mubin, dan kewajiban Rasul itu tidak lain hanyalah menyampaikan dengan mubin, dengan seterang-terangnya, dengan senyata-nyatanya, dengan sejelas-jelasnya. Jadi kewajiban Rasul, kewajiban Nabi hanya menyampaikan. Nah, terus ketika Nabi Rasul sudah wafat gimana? Loh kan al-ulama'u warathatul anbiya. Jadi tugas Rasulullah, tugas kenabian itu tidak pernah berhenti selama masih ada dunia, masih ada ulama, yaitu. Tapi kan dalam Islam sebenarnya semua orang berkewajiban. Semua orang berkewajiban untuk berdakwah, untuk mengajak kepada kebaikan. Awalam yaro kaifa yubdi'ullahu khalq, apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakannya? Ya. Tsumma yu'idu, ya, kemudian atau menciptakan yubdi'u permulaannya, kemudian mengembalikannya, ya, mengulanginya. Mengulangi apa? Mengulangi penciptaan. Jadi setelah di dunia,
kemudian meninggal dikubur, nah besok yaumul ba'ats diciptakan lagi, muncul lagi. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Ya. Apalagi menciptakan yang dari sudah ada, yang pernah ada, yang belum pernah ada pun mudah bagi Allah. Karena Allah zat yang maha pencipta. Ini sebetulnya ayat-ayat seperti ini